ini di antara ombak laut Tanjung Pinang, ada sebuah pulau kecil yang diam tapi punya cerita luar biasa. Bukan cuma cantik, pulau ini adalah saksi sejarah besar di Indonesia. Tapi sayangnya masih banyak yang belum tahu. Perjalanan ke Pulau Penyengat dimulai dari pelabuhan kecil di Tanjung Pinang. Naik perahu motor tradisional atau yang biasa disebut pompong cuman butuh sekitar 15 menit. Tapi setiap menitnya terasa kayak mundur ke masa lalu. Begitu mendarat, suasana langsung berubah, sepi, tenang, dan penuh aura sejarah. Selamat datang di Pulau Penyengat. Pulau ini memang kecil, tetapi setiap sudutnya menyimpan banyak cerita. Dari masjid yang dibangun pakai kuning telur, dan makam tokoh penting yang berjasa merumuskan bahasa kita. Semuanya ada di pulau ini. Tapi, kenapa justru banyak orang yang belum tahu ya? Hari ini kita akan cari tahu langsung menelusuri bukti sejarah yang masih hidup di tengah masyarakat Pulau Penyengat. Mari ikuti saya. Masjid Raya Sultan Riau, masjid paling ikonik di Pulau Penyengat ini. Dan tahu nggak sih kalau masjid ini dibangun sejak tahun 1803? Campuran segmennya menggunakan kuning telur, beneran, bukan mitos. Masjid ini adalah simbol gotong royong dan teknologi lokal zaman dahulu. Pulau Penyengat bukan hanya pulau kecil di Kepulauan Riau. Ia adalah cerita. Ia adalah suara dari masa lalu yang ingin tetap hidup. Dari putih telur yang jadi fondasi, hingga puisi jadi bahasa. Semua tersimpan di sini menunggu untuk ditemukan, dipahami, dan diwariskan. Karena sejarah bukan untuk dihafal, tapi untuk dimaknai. Dan yang bikin kagum, bangunan ini masih berdiri kokoh sampai sekarang, tanpa renovasi modern besar-besaran. Penyengat juga jadi tempat lahirnya salah satu tokoh penting bangsa, Raja Ali Haji. Dari sini ia menulis Gurindam 12, karya sastra Melayu klasik yang penuh petuah dan makna. Tapi bukan cuma sastrawan, beliau juga penyusun awal bahasa Indonesia baku. Iya, bahasa yang kita pakai sekarang sebagian besar tumbuh dari naskah-naskah beliau. Dan usai dari Masjid Raya Sultan Riau, kali ini kita berada di makam Raja Ali Haji Fisabilillah yang merupakan cucu dari Raja Haji Fisabilillah. Dan Raja Ali Haji Fisabilillah ini merupakan sastrawan yang merumuskan karya-karya, dan salah satunya adalah merumuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dari Indonesia. Nggak cuma masjid dan sastra, pulau ini punya pertahanan benteng, meriam peninggalan kolonial, dan sisa bangunan Istana Kesultanan Riau Lingga. Bayangin, dulu tempat ini pusat pemerintahan, diplomasi, sampai pendidikan Melayu. Tapi sekarang banyak peninggalan yang mulai rusak, ditinggalkan, dan bahkan dilupakan. Sayangnya, meski punya nilai sejarah besar, popularitas Pulau Penyengat masih kalah dibanding destinasi wisata lain. Banyak generasi muda yang bahkan nggak tahu tempat ini ada. Padahal, pulau ini bukan cuma indah, tapi punya identitas bangsa di dalamnya.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rudi namanya. Ya, sebagai kalau di sini. Sebagai turu pelihara di makamnya Raja Haji Fisabilillah. Bapak ceritakan Raja tentang Haji kakek inilah ini. salah satu pejuang dari Kepulauan Riau. Beliau ini Syahid Fisabilillah di Malaka, Malaysia tahun 1784. Beliau pada saat itu menjelang armada Belanda di perairan Malaka, jadi beliau tertembak di Malaka dan dimakamkan di Malaka dulu. Jadi setelah dimakamkan di Malaka, lebih kurang 26 tahun setelah di Malaka itu putra beliau yang bernama Raja Ja'far ambil balik tulang-tulangnya. Jadi diambil dari Malaka itu dipindahkanlah ke Pulau Penyengat ini sekitar tahun 1806, dipindahkan ke Pulau Penyengat ini. Jadi beliau udah jadi pahlawan nasional tahun 97 oleh Pak Presiden Soeharto, dinobatkan sebagai pahlawan nasional, pahlawan bahari. Kalau yang adik bilang tadi, Raja Ali Haji itu cucu dari Raja Haji Fisabilillah, anak dari Raja Ahmad Raja Ali Haji itu. Mungkin itu aja informasinya. Oh iya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Dan kali ini teman-teman kita berada di destinasi terakhir, yakni Balai Adat Melayu. Dan di Balai Adat Melayu ini kita juga punya tempat ikonik, yakni Sumur Tua, yang dimana air di Sumur Tua ini sangat segar dan tidak ada habisnya ya. Bisa kalian lihat. Meski kecil, kehidupan di Pulau Penyengat tetap berjalan dengan sederhana. Tradisi masih hidup, anak-anak sekolah, warga menjaga kebersihan masjid, dan wisatawan sesekali mampir. Tempat ini punya potensi wisata budaya yang luar biasa. Tinggal butuh perhatian lebih dari kita semua. Penyengat nggak dilupakan, ini bukan cuma tempat sejarah orang Melayu, ini warisan Indonesia. Kamu suka video ini? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu ke Kepri, sempatkan diri ke Pulau Penyengat biar kamu tahu betapa berharganya permata sejarah ini.